Kenapa? Karena mereka nggak belajar itu, nggak dikasih tahu itu, nggak diberikan informasi itu sejak dia sekolah sampai dia tamat sekolah itu mereka nggak diajarkan, sehingga nggak ingat dunia itu adalah bukan tujuan. Dunia itu tempat berbekal untuk menuju akhirat yang selama-lamanya. Sehingga kalau nggak dipelajarin, mereka nggak tahu cara menempuhnya jalan akhirat itu. Sehingga nanti kalau mereka sekolah, kemudian bisnis, kerja, pikirannya satu, gimana banyak duit. Itu aja pikirannya. Karena nggak dikasih tahu, Pak, informasi itu nggak dikasih tahu. Akhirat itu kayak gini loh. Tujuanmu di dunia itu begini. Kita ini kan mantan pelaku semua ya, Pak. Saya, Bapak, kita kan tahu pelajaran apa yang kita pelajari. Sehingga buta, nggak ngerti tujuan akhirnya. Nah, barakallahu. Lalu apa caranya kita ini mau menempuh akhiratnya? Apa yang harus dimulai? Sedangkan ini waktu berjalan terus. Kemarin udah bahas mati lah. Jadi jangan salah langkah. Jangan salah langkah. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini menjelaskan bagi orang yang mau menempuh jalan akhirat, yang pertama dia harus membetulkan keyakinan dia. Keyakinannya dibenerin, dikuatkan, dibaguskan. Kalau orang ini yakinnya benar, nanti yang gaib itu jadi kayak nyata gitu. Tapi kalau yakinnya nggak benar, Pak. Yang gaib itu dinafikan, nggak ada gitu, kayak nggak ada, kayak nggak kenal. Sekarang saya tanya, mungkin Bapak bisa jawab masing-masing. Kenapa orang maling? Karena ngerasa nggak diawasi kan? Kenapa orang berzina? Karena nggak merasa diawasi. Karena nggak merasa Allah itu ngawasi dia terus, itu nggak merasa. Makanya orang berani maling, berani berbuat kemaksiatan karena nggak ngerasa diawasi sama Allah Taala. Jadi seolah-olah Allah itu nggak ada. Cerita malaikat itu cuma cerita katanya gitu. Padahal Raqib Atid itu ada di kanan, ada di kiri. Itu cuma ceritanya aja. Kemudian kata Imam Ali, karamallahu wajhahu, "Lau kashfa al-ghita ma azdadtu yakin." Kalau sahabat seandainya dibuka penutup yang gaib, kata sahabat, tetap nggak akan nambah keyakinan saya. Saya tetap yakin gitu loh. Walaupun dibuka yang gaib. Kemudian pahala kemudian. Lalu bagaimana caranya menguatkan keyakinan kita ini, tata caranya supaya meningkat keyakinan. Cara yang pertama adalah seorang hamba mendengar ayat, melihat ayat dengan hatinya, Pak. Mendengar hadis, melihat hadis itu dibaca, Pak, dengan keterangannya. Yang mana kita hari ini kalau baca Quran, ya nggak ngerti artinya toh, ret begitu. Sehingga kita nggak tahu ada hukum di sana, ada larangan di sana. Karena cuma baca aja bisa, ya lumayan sih Pak, nggak masalah dapat pahala. Cuma nanti Pak, minimalnya nanti ada satu hari Bapak baca satu lembar atau satu halaman, Bapak ngerti artinya, tahu ada suka ada Quran terjemah kan, Bapak itu. Tapi nanti jangan Bapak terus jadi berfatwa ya gara-gara melihat cuman artinya tadi ya, karena ada tafsir. Begitu juga Bapak melihat hadis. Nah itu ada cerita kebesaran Allah Ta'ala. Yang kedua, cara meningkatkan iman, melihat dengan pandangan iktibar, mengambil pelajaran di dalam penciptaan langit dan bumi.
sekarang biasa-biasa aja Pak ya, karena udah biasa ngelihat langit, ngelihat bumi ya. Bapak, langit itu nggak pakai tiang, bulannya nggak pakai gantungan. Luasnya matahari itu 30 kali lebih luas daripada bumi. Isinya bola api. Loh, ngegantung itu apa nggak ada zat yang maha hebat tuh Pak? Itu bukan kayak sudah begitu saja terjadinya, enggak Pak. Ada zat yang maha hebat tuh. Meteor jatuh Pak. Sebelum jatuh ke bumi itu mesti hancur dulu Pak. Namanya ada atmosfer. Secara ilmu pengetahuan ada atmosfer. Sehingga nanti tinggal sisa serpihan. Ada pernah lolos Pak. Itu cuma sebesar kotak itu. Lolos ke bumi itu jatuhnya Pak mengakibatkan bikin cekungan yang besar. Kayak apa kalau segede rumah Pak jatuh? Lalu di dalam ayat Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan, kata Allah Ta'ala, kekuasaan kami di penjuru-penjuru langit dan di dalam diri mereka. Diri kita nih Pak, ini penciptaan yang canggih nih Pak. Dari air sekarang jadi kayak begini. Jadi seperti ini. Ganteng-ganteng dulunya, sekarang kan udah gak ganteng. Bisa kerja, bisa bangun rumah, bisa segala macam, bisa berkuasa. Ini dulunya mantan air. Kok bisa kayak begini Pak? Gak ada pun satu manusia bisa bikin dari air kok berubah jadi kayak begini Pak. Gak ada. Penciptanya yang canggih Pak. Isi otak ini Pak, ini jutaan sel saraf. Makanya kalau error dikit kan pingsan. Saya punya teman Pak meninggal. Itu cuma bocor halus Pak, otaknya, sarafnya Pak. Dilihat tuh Pak. Itu kelihatan cuma pakai MRI. Pecah dikit, halus Pak. Ces gitu Pak. Darahnya itu kayak nyemprot Pak. Koma Pak. Bayangkan kalau kita nggak dijaga oleh Allah Ta'ala. Kok nggak mikir gitu loh ya? Apa nggak pernah mikir kehebatan Allah Ta'ala dalam diri kita? Allah Ta'ala melihara kita. Masa enggak melihat? Yang ketiga, cara meningkatkan iman kita, ayya'mala ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batinan. Beramal dengan apa yang dihukumkan oleh Allah Ta'ala dengan iman zahir dan batin. Kalau disuruh sholat, ya sholat, beres. Enggak pakai kenapa harus sholat itu loh Pak. Kalau suruh puasa ya puasa. Kalau suruh jangan maling ya jangan maling begitu. Sudah. Ini namanya mengamalkan apa hukum itu secara zahir dan batin, nurut, enggak pakai kenapa gitu. Ketika Bapak kerja, Bapak dikasih job desk namanya. Apa Bapak nanya, kenapa harus kayak begini? Ketika Bapak dikasih resep sama dokter, Bapak pernah nanya, kenapa resepnya harus begini? Enggak kan? Balik. Itu baru dokter. Yang begitu saja kita pasrah dengan keputusannya. Apalagi kita ini balik sama Allah Ta'ala. Disuruh sholat, ya sholat Pak. Jangan sampai enggak sholat. Disuruh jangan melakukan kemaksiatan, ya jangan maksiat. Nanti susah. Jadi yang menyusahkan diri kita itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Allah Ta'ala sudah bikinkan rule-nya, peraturannya, supaya kamu bahagia dunia dan akhirat. Lalu kata Luqman alaihissalam, la yastata'u al-amal illa bil yakin. Orang itu nggak bisa, nggak mampu beramal kecuali dengan keyakinan. Kenapa kita mau kerja? Karena yakin satu bulan lagi kita gajian. Kenapa orang nggak mau sholat? Ya karena nggak yakin dengan sholat itu. Kenapa orang berani bohong? Karena dia merasa bohong itu bisa nutupin kesalahan dia.
Kenapa nggak mau jujur, Pak? Karena jujur pahit, Pak. Wala ya'malu al-'abdu illa biqadri yaqini. Tidak akan beramal, kata Sayyidina Luqman, seorang hamba kecuali dengan kadar keyakinannya. Orang kalau yakin tahajud, ya dia akan tahajud. Kalau dia yakin baca Quran nanti akan mendapatkan pahala, dia akan baca Quran. Kalau dia yakin zikir akan menenangkan hati dia akan berzikir gitu. Tapi kalau dia nggak yakin, nggak tahu tuh Pak, nggak tahu fadilahnya zikir, nggak tahu fadilahnya baca Quran, nggak tahu fadilahnya tahajud, Tuhan, nggak mau dia Pak, karena nggak tahu, kemudian nggak yakin. Wala yaksuru a'maluhum hatta yanqusu yaqin. Tidak akan dia lalai di dalam amalnya kecuali kurang keyakinannya. Kenapa orang tak mau ke masjid? Karena nggak yakin dengan pahala masjid itu. Dia nggak tahu Pak, di dalam hadis itu orang yang melangkah dari rumah ke masjid, setiap langkahnya dihitung satu kebaikan, dihapus satu keburukan, kemudian diangkat satu derajat. Makanya Bapak kalau rumahnya dekat tuh Pak, muter tuh. Supaya agak jauh gitu Pak. Ke Win dulu. Jangan nanti ya. Pak, di dalam kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in, ulama menjelaskan kalau kita sakit bawasir tuh ya, ambeien. Bapak qobliyah subuh setelah surat Fatihah membaca alam nashrah laka sodrok. Yang kedua Al-Fatihah, kemudian baca alam taro kaifa fa'ala Al-Fil. Maka nanti Bapak kalau dakwah insya Allah penyakit ambeyennya sembuh. Coba sholat bisa menyelesaikan masalah sah. Bahkan dikatakan Pak, kalau dia melakukan itu, maka satu hari itu tidak akan menimpa keburukan sama dia. Nah cuman orang yang ngamal ini dia akan ngamal kalau yakin. Kalau nggak yakin kan nggak ngamal toh. Yang kedua sebelum yakin kan tahu dulu kan. Ilmu dulu Pak. Makanya ilmu dulu baru Makanya banyak orang nggak beramal karena nggak tahu. Kenapa banyak orang mengambil hak orang lain? Karena nggak tahu itu haram. Makanya penting merubah pendidikan itu, kasih tahu Pak anak-anak rumah, ini boleh, ini nggak boleh, ini halal, ini haram Pak. Kalau enggak itu Pak, pendidikan ngabisin waktu Pak. Dia nggak ngerti akhirat, nggak ngerti tujuan hidup. Kemudian Nabi sabdakan, al-yakin al-imanu kullu. Yakin itu iman seluruhnya. Yakin itu iman seluruh. Lalu bahari ngomong, ahli iman di dalam keyakinan ini ada 3 derajat. Yang pertama derajatnya adalah derajat ashabul yamin. Siapa dia? Membenarkan dengan mantap, tapi ada keraguan. Imannya mantap tapi agak ragu-ragu. Kemudian goyang Pak, kalau ada sesuatu yang terjadi sama dia. Tapi kemudian imannya ini akan membetulkan keraguan itu. Ini ashabul yamin. Gini contohnya, seandainya Bapak kita diuji penyakit dan tak punya duit. Ya Allah, kok begini amat sekarang kehidupan saya. Maka imannya ini ashabul yamin ini enggak, ini ujian dari Allah dan saya akan diganjar balasan yang besar di nanti akhirat. Itu namanya ashabul yamin. Mungkin ada ragu-ragu sedikit ya Pak ya. Masa susah begini Allah enggak melihat? Allah melihat. Cuma dunia bagian dari uji. Yang kedua derajatnya derajat muqarrabin. Imannya menguasai dalam hati dan dia mantap.
dan tidak boleh ada kekurangan. Ini namanya imannya muqarrar. Yang ketiga, derajat Nabi, Pak. Ini sempurnanya iman. Jadi perkara yang gaib jadi kayak nampak gitu. Itu imannya Nabi. Makanya Rasulullah ditawari gunung emas. Gunung emas di Mekah itu gunungnya mau dirubah jadi gunung emas, kemana Nabi pergi gunungnya ikut. Kalau kita gimana, Pak? Ambil dulu. Mantap. Buat naik haji, buat sedekah gitu, Pak ya. Nabi tahu, Pak, buat apa harta sebanyak itu gitu. Nabi ngerti. Lebih baik saya lapar, kemudian saya sabar, kemudian saya kenyang, kemudian saya bersyukur. Kalau kenyang terus nanti sombong, Pak. Manusia itu kalau banyak duit pasti timbul sombong. Gak bisa enggak, Pak. Manusia. Yang kedua caranya, bagi kita yang mau menempuh akhirat, perbaiki niatnya, ikhlaskan niatnya, perhatikan niatnya, pikirkan dengan niatnya tadi sebelum masuk di dalam amal. Jadi niatnya itu dipikirin.